Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sida. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kepramukaan 2. Selamat menyaksikan. Kepada pembina upacara hormat gerak. Tegak gerak. Dapur upacara pembukaan latihan siap dimulai. Lanjutkan. Siap. Kepada bendera merah putih hormat gerak. Tegak gerak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanat istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan latihan mingguan pada hari ini. Materi latihan pada hari ini yaitu sesuai dengan poin SKU Penegakan Tara, poin 1 dengan subpoin 4, yaitu tahu tata cara merawat dan atau mengurus jenazah. Dimohon adik-adik semua bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Sekian amanat dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Sebelum memulai latihan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap. Kepada pembina upacara hormat gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Materi pada latihan minggu ini yaitu sudah tadi kakak jelaskan ya waktu di amanat, yaitu sesuai dengan poin SKU Penegakan Tara poin 1, yaitu tahu tata cara merawat atau mengurus jenazah. Nah, sebelum ke pembahasan materinya, kakak mau tanya dulu, apa itu mati atau meninggal? Ada yang tahu? Kalau ada, silahkan angkat dulu tangannya, nanti kakak tunjuk untuk yang menjawab. Ayo. Ya, dari Sangga Pendobrak. Apa? Ya, betul. Jadi mati itu adalah terpisahnya ruh dan jasad sehingga tidak adanya fungsi nyawa untuk hidup. Nah, itu pengertian dari mati. Sekarang apa itu jenazah? Ya, apa? Ya, jadi jenazah itu adalah jasad seseorang yang sudah mati. Jenazah itu khusus untuk manusia ya. Yang disebut jenazah adalah manusia. Setiap agama mempunyai cara tersendiri ya, mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengurus jenazah. Khususnya di agama kita, yaitu agama Islam, ada kewajiban bagi kita seorang umat muslim yang masih hidup ya, untuk muslim yang sudah meninggal. Apa saja kewajiban kita seorang muslim yang masih hidup? Apa saja? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa saja? Yang pertama, memandikan. Terus yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Lalu ada juga mendoakan ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Tadi ada memandikan, terus ada
mengkafani, ada menyolatkan dan menguburkan. Nah, sekarang yang pertama akan kita bahas yaitu memandikan. Di sini ada yang pernah memandikan jenazah? Ikut memandikan jenazah? Ada. Ya. Nah, setiap muslim yang meninggal dunia itu wajib untuk dimandikan. Dan hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib ya bagi umat muslim dengan ketentuan. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang lain, maka hukum kewajiban bagi sebagian lainnya telah gugur. Jadi apabila misalkan di suatu kampung ada yang meninggal dunia, itu hukumnya wajib untuk memandikannya. Tapi apabila misalkan ada beberapa orang yang sudah memandikan, maka kewajiban bagi yang lainnya itu sudah gugur oleh beberapa orang tadi yang telah memandikan. Nah, lalu bagaimana cara memandikannya? Apabila jenazahnya itu laki-laki, maka yang wajib memandikannya adalah laki-laki juga. Atau itu yang paling utama ya, yang paling utama adalah orang yang telah diwasiatkannya. Misalkan sebelum meninggalnya itu diwasiatkan, nanti kalau meninggal mau dimandikan sama anaknya, misalkan kayak gitu. Nah, itu baru. Atau bisa juga dengan bapaknya, kakeknya, keluarga terdekatnya, muhrimnya atau istrinya. Misalkan yang meninggalnya itu laki-laki, udah punya istri, nah istrinya itu boleh ikut memandikan. Sebaliknya kalau perempuan juga sama, dimandikannya dengan perempuan lagi, bisa dengan berarti ibunya, neneknya, keluarga terdekatnya, muhrimnya, dan juga suaminya. Itu untuk yang meninggalnya perempuan atau laki-laki dewasa. Tapi kalau yang meninggalnya anak kecil, mau itu perempuan atau laki-laki boleh. Misalkan anak laki-laki dimandikan sama perempuan, itu boleh. Dan begitupun sebaliknya. Tapi ya kebanyakan ya kalau misalkan yang meninggalnya laki-laki ya dimandikan dengan laki-laki lagi. Kalau perempuan lagi, mau itu anak kecil atau orang dewasa. Lalu tidak sembarang orang ya bisa memandikan. Ada syarat-syarat yang bisa memandikan ya. Yang pertama muslim, berarti yang pertama itu harus muslim lagi yang memandikannya, karena yang meninggalnya juga orang muslim ya. Yang pertama itu muslim, terus yang kedua berakal, balik, terus berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, dan terakhir amanah. Jadi artinya dapat dipercaya untuk menjaga aib si mayit. Misalkan ada sesuatu dalam mayitnya, dalam jenazahnya, misalkan ada sesuatu, nah jadi si yang memandikannya itu harus amanah. Jadi tidak dibicarakan orang, misalkan udah memandikan jenazah si A gitu kan, terus yang memandikan jenazah si A ini bilang misalkan ke si B, ini si A ini gini, nah itu tidak amanah berarti ya. Nah jadi yang memandikan jenazah itu harus yang amanah. Nah terus jenazah yang wajib dimandikan, yaitu mayat seorang muslim, bukan kafir, jadi masih muslim. Terus yang kedua, bukan bayi yang keguguran dan apabila sudah meninggal sebelum dilahirkan maka tidak wajib untuk dimandikan. Berarti kalau misalkan bayi yang misalkan udah 9 bulan terus lahir baru beberapa hari meninggal, nah itu dimandikan. Nah, kecuali kalau yang baru 7 bulan terus keguguran, dan itu tidak wajib dimandikan. Terus yang ketiga, ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Misalkan yang terjatuh di kapal misalkan, atau yang kebakaran, itu masih ada yang utuh. Nah, itu yang utuhnya itu bisa dimandikan. Tapi kalau misalkan yang yang tidak utuh lah ya badannya, itu tidak usah dimandikan. Terus yang terakhir, bukan mayat yang mati syahid. Terus selanjutnya ada tata cara memandikan atau perlengkapannya yaitu biasa ya, ada tempat mandi, terus air bersih, sabun, sampo, kapur ya, seperti itulah ya. Nah terus ada cara memandikannya. Itu niat dulu ya, antara niat laki-laki dan niat perempuan itu berbeda. Nah yang pertama untuk memandikan itu, yang pertama adalah melemaskan dulu persendian mayit ya. Terus melepaskan pakaian yang melekat pada si mayit. Enggak, tadi yang melemaskan persendian mayit, misalkan yang udah tua gitu kan, yang kakek-kakek atau nenek-nenek meninggal kan biasanya bungkuk ya, atau misalkan biasanya itu berdirinya tegak gitu, tapi pas karena sakitnya lama tiduran terus gitu kan, kakinya jadi menekuk. Nah itu harus dibetulin dulu gitu. Kalau misalkan emang udah berusaha tapi tidak bisa lurus, ya itu nggak apa-apa, yang penting udah diusahain dulu untuk lurus kembali gitu, untuk dibenerin lah.
Nah, terus melepaskan pakaian yang melekat pada si mayit. Dilepaskan pakaiannya, tapi tetap kita juga harus menjaga aurat dari si mayit, jadi menutupi bagian-bagian auratnya gitu. Terus menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Makanya kan banyak yang meninggal terus yang tempat mandinya itu ditutupi sama kain. Pernah melihat kan? Nah itu karena jadi tidak terbuka, misalkan dilihatin gitu, enggak kan, kayak gitu. Nah jadi ditutup. Terus yang memandikannya juga menggunakan masker dan sarung tangan, tapi itu opsional ya, ada yang pakai, ada juga yang enggak. Pakai air bersih, terus membersihkan lubang-lubang, gitu kan, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara menekan perlahan-lahan. Jadi ditekan si perutnya teh ya sampai keluar semua kotorannya. Nah habis itu dimandikan, disiram dengan air bersih sambil membaca niat. Jadi awal disiramnya itu dari ujung kepala terus maju sampai ke ujung kaki, itu sebanyak 3 kali. Lalu siram dulu sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah sudah selesai dimandikan lalu diwudukan. Nah selanjutnya ada mengkafani jenazah. Sebelum membahas apa itu mengkafani, ada yang tahu? Ya, betul. Jadi mengkafani jenazah adalah membungkus atau menutup tubuh jenazah dengan sesuatu yang menutupinya meskipun hanya selai kain. Jadi setiap mayit yang akan dikuburkan itu wajib untuk ditutup dengan kain. Hal ini dilakukan karena atas petuah Nabi Muhammad SAW dan sekaligus untuk menghormati mayit. Nah, hukum mengkafani mayit yang bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Lalu sunnah dalam mengkafani jenazah itu ada 5. Yang pertama, kain kafan yang bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh mayit. Yang kedua, kain kafan berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayit laki-laki adalah 3 lapis dan untuk mayit perempuan adalah 5 lapis. Terus yang keempat, diberikan wangi-wangian sebelum dibalutkan ke tubuh mayit. Dan yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani. Jadi tadi kan ada jumlah jakat 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Nah setelah dikafani yaitu disolatkan. Kewajiban kita sebagai umat muslim yang masih hidup yaitu menyolatkan. Nah tata cara menyolatkannya itu yang pertama itu niat, berdiri tegak. Terus yang ketiga melakukan 4 kali takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, itu dalam menyolatkan jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Nah, melakukan 4 kali takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal hu-nya diganti sama ha. Terus yang terakhir salam. Sudah. Jadi urutan pertama itu niat. Terus yang kedua takbir yang 4 kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, yang ketiga membaca doa untuk mayit, dan yang terakhir membaca doa, yang keempat yang membaca doa Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk laki-laki. Berarti kalau untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang terakhir udah takbir 4 kali lalu salam. Tidak ada, ingat ya, di dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud ya. Nah yang terakhir yaitu menguburkan. Nah cara menguburkannya yang pertama memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Nah lalu cara memasukkan jenazahnya yang terbaik adalah mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari kaki kubur. Nah lalu jenazah diletakkan miring ke kanan lalu menghadap ke kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di pipi jenazah bagian kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Nah, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. Itu bismillahi wala millati rasulillah.
Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Nah, kalau untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Nah, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit, lalu ditimbuni tanah. Nah, setelah selesai menguburkan, lalu berdoa untuk si jenazah. Ya, sudah selesai materi hari ini, yaitu tentang tata cara mengurus jenazah. Tadi sudah, sekarang kakak akan ulangi lagi. Ada berapa kewajiban seorang muslim yang masih hidup untuk terhadap seseorang muslim yang sudah meninggal? Ada apa aja? Ya, secara garis besar saja. Pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, baik, karena materi sudah kakak jelaskan, maka kakak ada pertanyaan. Biasa ya, diisinya dengan sanggahnya masing-masing, berdiskusi, ya. Nih, coba dibagikan dulu. Tiap sanggah satu ya. Ya. Oh ya, absen gimana? Sudah. Nanti dikumpulkannya sama jawaban itu ya, disatukan. Ya. Coba dikerjakan dulu 30 menit. Ya, dikerjakan 30 menit secara berdiskusi dengan sanggahnya masing-masing. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Coba dikumpulkan. Jangan lupa sama tadi ya, absen tiap sanggahnya. Ya. Ini pendobrak, pencoba, perintis, dan pelaksana. Oke, sudah ya, sudah semua. Karena latihan pada hari ini sudah selesai, kakak tunggu di lapang, kita upacara penutupan, ya. Sekian dari kakak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah-salah kata. Sekali lagi kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bendera merah putih hormatkan. Tegakkan. Untuk amanat istirahat di tempat tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan latihan mingguan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah mengikuti kegiatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada petugas upacara pada hari ini. Untuk petugas upacara pada kegiatan latihan minggu selanjutnya, yaitu sangga pelaksana, dimohon untuk dipersiapkan dari sekarang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Alhamdulillah, kegiatan latihan mingguan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Baca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan.